Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Faradiba, saya dari Prodi Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan mencoba memaparkan apa yang telah saya dapat dari mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, BBLR, dan NIFAS. Di sini saya akan menjabarkan tentang mamae. Mamae atau payudara adalah kelenjar yang terdapat di bawah kulit di atas otot dada, yang mana mamae ini berfungsi untuk memberi asupan kepada sang bayi. Biasanya beratnya mencapai 200 gram dan ketika hamil 600 gram dan ketika menyusui 800 gram. Pada payudara sendiri terdapat alveoli yang berbentuk coklat kehitaman dan terdapat puting susu. Di dalam mamae sendiri terdapat lobus yang terdiri dari 15 sampai 25 lobus. Di dalam lobus ini terdapat unit terkecil yang disebut dengan lobulus. Lobulus ini terdapat kelenjar alveoli yang mana berisi air susu. Air susu ini akan disalurkan ke saluran lactiferus. Sebelum dikeluarkan melalui puting susu, dia akan menumpuk di sinus lactiferus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama ada power. Power ini tenaga yang mendorong bayi, yaitu ibu sendiri. Yang kedua ada passage. Passage itu jalan lahir tergantung sempit enggaknya pelvis ibu. Yang ketiga ada passenger, yaitu janin, plasenta, dan air ketuban. Dan yang keempat ada psikis. Meningkatnya hormon dia akan mengakibatkan ibu stres. Dan yang kelima ada penolong, yaitu tenaga medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 mekanisme persalinan. Yang pertama ada engagement, yaitu sumbu sagittalis searah dengan sumbu jalan lahir, dia masih menghadap belum turun. Yang kedua ada descent, penurunan kepala. Ini diakibatkan ada kontraksi his. Ada asinclitismus anterior, yang mana occiput menghadap promontorium ibu. Dan yang kedua ada asinclitismus posterior, yang mana occiput menghadap symphysis pubis. Dan yang ketiga ada fleksi. Fleksi ini dagu ini mendekat dengan dada bayi. Terus ketika adanya kontraksi his, terjadilah internal rotation, yang mana dimulai dari ubun-ubun kecil di bawah symphysis pubis searah dengan spina ischialica searah dengan jam 12. Dan yang kelima terjadilah extension atau defleksi, di mana dagu bayi menjauh dari dada. Muka bayi sudah berada di depan vulva. Dan yang keenam terjadilah external rotation, dia sudah sejajar dengan bahu. Dan yang ketujuh terjadilah ekspulsi, dia menggunakan teknik parietal, sangga susur dan skin to sangga susur ke atas dada ibu untuk melakukan skin to skin. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak-letak neokranium. Yang pertama ada frontal, ada parietal dextra dan parietal sinistra, ada ethmoid di belakang tulang hidung, dan ada sphenoid, dia sejajar dengan temporal, dan ada temporal dextra, temporal sinistra, dan ada occipital. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang splagnoranium. Dia ada nasal, ada zygomatikum, tulang pipi, dia ada maksila, ada mandibula. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jahitan sambungan pada tengkorak, yaitu yang pertama ada satura corona. Dia antara frontal dan parietal. Dia di sini antara frontal dan parietal. Yang kedua ada satura lamboidea, itu antara occipital dan parietal. Dia di sini. Terus yang ketiga ada satura sagittalis antara parietal dextra dan parietal sinistra. Dia di sini. Dia di sini antara parietal dextra dan parietal sinistra. Dan yang terakhir ada satura frontalis. Dia antara frontal dextra dan frontal sinistra. Dia di sini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang nama-nama istilah yang sering dipakai seperti gravida, primigravida, dan multigravida. Yang gravida sendiri itu adalah orang yang sedang hamil, primigravida itu orang yang pertama kali hamil, dan multigravida itu orang yang sudah berkali-kali hamil. Saya juga akan menjelaskan tentang rumus tafsiran persalinan.
Yang pertama itu hari ditambah 7, dari bulan 1 sampai bulan 3 itu ditambah 9, dan tahunnya itu tetap. Yang untuk rumus kedua, hari ditambah 7, dari bulan keempat sampai bulan ke-9 dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Contohnya saya ambil di rumus pertama. Saya ambil tanggal 3 bulan 2 2019, berarti tafsiran persalinannya tanggal 10 bulan 11 2019. Untuk rumus yang kedua saya ambil tanggal 5 bulan 5 2020, berarti tafsiran persalinannya tanggal 12 bulan 2 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang HIS. HIS adalah serangkaian kontraksi rahim yang teratur karena otot-otot polos rahim bekerja dengan baik. Adapun macam-macam HIS, yang pertama itu kontraksi dini terjadi karena pergangan ligamen di dalam, maka terjadi perut kembung. Ya, yang kedua itu kontraksi palsu, yaitu terjadi pada 32 sampai 34 minggu, 30 menit dengan durasi 30 detik. Terus yang ketiga itu HIS saat berhubungan. Yang keempat itu kontraksi sesungguhnya. Terus ada juga dua macam HIS. HIS pendahuluan itu bersifat tidak nyeri, tidak kuat, tidak pengaruh pada serviks. Sedangkan kalau HIS yang sebenarnya atau HIS persalinan, dia bersifat nyeri, kuat, dan berpengaruh pada serviks. Di sini saya akan menjelaskan tentang plasenta. Plasenta adalah suatu penghubung atau penyambung antara organ fetus dan jaringan maternal, yang mana akan terjadi pertukaran fisiologi. Yang mana plasenta sendiri mempunyai ukuran 22 cm dengan tebal 2,5 cm dan berat 450 sampai 500 gram. Tujuan utama plasenta juga sebagai respirasi, transfer nutrisi, transfer obat, dan sebagai sistem endokrin penghasil hormon. Ada juga pelekatan plasenta. Yang pertama ada ankreta, inkreta, pankreta, sama desiva. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk plasenta. Yang pertama ada normal, itu berbentuk oval. Yang kedua itu ada subcenturiata, itu tipis, bukan. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk plasenta. Yang pertama itu ada normal, dia berbentuk oval. Yang kedua itu membranusia, itu tipis. Yang ketiga itu subcenturiata, itu satu lobus. Yang ketiga itu spuria, terdiri dari berlobus-lobus. Yang keempat itu bilobus, yaitu terdiri dari 2 lobus terpisah. Yang ketiga itu trilobus, 3 lobus terpisah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan plasenta. Yang pertama yaitu kontrasepsi. Kontrasepsi adalah bertemunya sel ovum dan sel sperma. Dan yang kedua terjadilah fertilisasi, yaitu bertemunya sel ovum dan sel sperma di ampula tuba. Yang ketiga terjadinya nidasi, yaitu masuknya dan tertanamnya hasil kontrasepsi di dalam endometrium. Setelah nidasi terjadilah plasentasi, yaitu pembentukan struktur dan jenis plasenta. Plasenta terbentuk oleh trofoblast yang sudah berbentuk dan berdiferensiasi menjadi satu lapisan trofoblast, yang mana setelah hari ke-8 fertilisasi, trofoblast menjadi 2 lapisan. Yang pertama lapisan sitotrofoblast, yaitu sel mononukleer yang melebihi sel tegas. Yang kedua itu adalah lapisan sinsitiotrofoblast, yaitu dia sel multinukleer yang mana dia tidak tegas. Setelah implantasi selesai, trofoblast akan berdiferensiasi ke jalur utama dan membentuk fili dan ekstrafili. Trofoblast fili akan menjadi fili korion, yang mana berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari fetus dan ibu, di antara fetus dan ibu. Yang kedua itu ada trofoblast ekstrafili. Dia akan berimigrasi ke desi 2 dari meometrium dan menginvasi pembuluh darah ibu.
Trophoblast extrafili diklasifikasi sebagai interstitial extrafilous trophoblast dan endovascular extrafilous trophoblast, yang mana letaknya ekstrafili itu di luar fili. Trophoblast juga bertanggung jawab untuk menginvasi desi-2 ibu dan arteri spiralis yang akan tembus ke meometrium. Sekitar hari ke-10 blastosis, dia akan tertanam di endometrium seluruhnya, maka terbentuklah plasenta. Baik di dalam persalinan ada macam-macam persalinan, ada persalinan normal, persalinan buatan, dan persalinan anjuran. Kalau persalinan normal itu persalinan yang cukup bulan dari 37 sampai 42 minggu, yang mana lahir secara spontan tanpa adanya komplikasi antara ibu dan janin. Persalinan buatan yaitu persalinan dari bantuan dari luar seperti vakum, forceps dan sesar. Yang ketiga, persalinan anjuran, yaitu juga persalinan yang mendapatkan rangsangan dari luar seperti penyuntikan oksitosin. Pada masa kehamilan ada juga istilah-istilah seperti abortus, prematur, matur, dan postmatur. Abortus itu masa kehamilan 20 sampai 22 minggu. Kalau prematur itu dari 22 minggu sampai 36 minggu. Kalau matur itu dari 37 sampai 42 minggu itu normal. Kalau postmatur itu dari di atas 42 minggu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi janin di dalam rahim ibu. Ada letak longitudinal itu normal, transversal itu melintang, dan oblik itu menyerong. Pada transversal sendiri ada juga posisi-posisinya. Yang pertama itu Fung bridge, yang mana bokong sempurna keluar, dan yang kedua itu complete bridge, yang mana kaki menyilang dan bokong keluar. Yang ketiga itu incomplete bridge, antara lutut dan kaki yang satu keluar dan kaki yang satu ke atas. Atau bisa dalam incomplete bridge ini ada juga posisinya dua kakinya keluar semuanya.